pemirsa yang berbahagia, kita berada dalam kondisi pandemik COVID-19, suatu suasana wabah di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia dengan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini mewabah ke seluruh dunia. Dan kita melihat dewasa ini puncak-puncaknya, baik di Indonesia maupun di Amerika dan di beberapa negara lain di penjuru dunia tadi. Nah, hari ini saya ingin berbagi dalam konteks menjelaskan sebetulnya virus ini kenapa bisa menyebar begitu cepatnya. Ternyata dalam berbagai penelitian, baik yang sudah publish di New England Journal, publish di Nature, publish di Science, semua menjelaskan bahwa virus ini menyebar atau menular lewat respiratory disease. Apa itu artinya? Bahwa virus ini bisa menular dari orang ke orang lewat perentaraan zat partikel yang terhirup lewat pernapasan. Oleh karena itu, maka berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh grup yang publish di Nature, bahwa ada sekitar 56% pasien COVID-19 itu tidak memperlihatkan gejala, tetapi dia bisa menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, karena kita bisa paham bahwa penyakit ini disebabkan oleh penularan lewat pernapasan, tentu aerosol bisa lewat udara. Nah, proses penularan yang lewat udara ini kita bukan berbicara airborne, tapi aerosol. Artinya bisa lewat pada saat percikan dahak, percikan ludah, percikan bersin, atau percikan pada saat penderita karir COVID-19 ini berbicara, itu bisa menular ke orang di sekelilingnya. Berapa jaraknya? Kurang lebih sekitar apa yang disebut dengan 20 feet, ya kurang lebih sekitar 6-7 meter di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu, maka berdasarkan itulah, apalagi berdasarkan penelitian juga yang publish di New England Journal yang menjelaskan bahwa karakteristik virus corona ini dia bisa hidup di kurang lebih di udara itu kurang lebih 3 jam. Kalau dia di percikan itu jatuh ke surface, itu tergantung surface yang dia jatuhnya di mana, dia bisa hidup lebih lama lagi. Misalnya pada karbol, dia bisa hidup sekitar 16 jam. Terus kalau dia di stel atau di plastik, dia bisa hidup sampai 2-3 hari. Jadi dengan demikian maka itulah yang mungkin yang menyebabkan kenapa virus ini punya kekuatan penularan yang sangat intens, sehingga dengan demikian dia bisa disebut sebagai pandemik. Sekarang ini kita sudah lebih 1 juta orang penduduk dunia yang positif COVID-19. Nah, berdasarkan itulah maka sekarang ini CDC, WHO, dan pemerintah Indonesia juga sudah mewajibkan penggunaan masker. Gunanya apa? Untuk mencegah ataupun untuk mengurangi penularan penyakit ini. Penggunaan masker penting bagi seorang yang sudah menderita COVID-19, juga penting bagi orang yang masih sehat. Nah, karena dengan demikian maka potensi penularan penyakit ini bisa dikurangi sampai dengan 70%. Dan itu sangat bagus sebetulnya untuk mereduksi, menghilangkan atau mencegah penyakit ini. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira model masker bagaimana yang bisa dilakukan untuk
digunakan oleh masyarakat luas. Itu sebetulnya ada beberapa jenis masker. Bisa digunakan masker yang kita sebut dengan N95. Ini biasanya digunakan untuk biohazard, orang-orang yang di laboratorium yang ada kendala virus atau bakteri, dia bisa gunakan ini. Atau di surgical masker. Ini untuk biasa di ruang bedah. Tapi dengan perkembangan sekarang keterbatasan, masyarakat luas bisa menggunakan apa saja yang bisa untuk menutup hidung dan mulutnya serta mukanya. Yaitu saya kira bisa dengan kain, dibuat masker yang dari kain, tapi tentu harus dijaga kebersihannya ya. Jangan itu terus dipakai lama-lama, akhirnya mungkin tidak menderita apa yang kita sebut dengan virus, tetapi dia bisa menderita penyakit lain karena bakteri. Karena kalau masker dipasang terlalu lama di mulut, di muka dan sebagainya, dan itu dipakai berulang-ulang, kan itu bisa jadi tempat penularan penyakit juga. Jadi syarat yang saya inginkan untuk masyarakat luas bisa memodifikasi menggunakan masker, yang penting menutup hidung dan mulut, dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan sering dicuci untuk disterilkan kembali. Yang kedua, teknik penggunaan masker itu juga ada sebetulnya, yaitu dengan menggunakan masker ini, misal contohnya ini masker N95. Ini untuk ini kita bisa menghirup udara secara segar, dalam artian caranya yaitu pada saat kita pasang masker ini kita menghirup dari mulut, jadi mengisap udara dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung. Demikian pula sebaliknya, itu teknik yang cukup bagus supaya pemakainya tidak merasa sesak napas. Atau cara lain ya menggunakan kain, itu juga bisa dilakukan seperti itu, dengan asumsi bahwa penutup hidungnya dan mulut tadi harus dijaga kebersihannya supaya terhindar dari penyakit-penyakit pernapasan lainnya. Demikian.